Doni Dame Butar-Butar NIM 12024130009 Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed. Video ini merupakan tugas proyek mata kuliah Konaspen PAUD dari dosen pengampu Dr. Randa Damewanti Rai, MPD, dan Maisari Lubis, SPD, MPD. Video ini merupakan kesimpulan pembelajaran pada semester 1 tahun ajaran 2020. Selamat menyaksikan. Sejarah PAUD. PAUD pertama kali muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840 oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan nama Kindergarten yang artinya taman anak. Pandangan filsuf terhadap PAUD. 1. Pestalozzi 1746 sampai 1827. Dia memandang bahwa segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodrat, sebab pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. 2. Maria Montessori 1870 sampai 1952. Pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dengan dan penuh kasih sayang agar potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang secara optimal. 3. Froebel 1782 sampai 1893. Pendidikan anak disimbolkan menggunakan taman dikarenakan apabila anak mendapatkan pengawasan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. 4. J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Dalam mendidik anak, orang tua perlu memberikan kebebasan pada anak agar mereka dapat berkembang secara alamiah. 5. Konstruktivitis. Beliau berpendapat bahwa anak bukanlah individu yang bersifat pasif yang hanya menerima pengetahuan dari orang lain, tetapi dapat mengkreasikan atau mencipta dan membangun pengetahuannya sendiri. 6. Ki Hajar Dewantara. Anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pemberian kesempatan yang luas sebagian untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak. 2. Landasan yuridis. 3. Landasan teori. 4. Landasan empiri. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 1. Pertumbuhan anak usia dini. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler yang dapat diukur secara kuantitas. 2. Perkembangan anak usia dini. Perkembangan merupakan maturasi organ tubuh, terutama sistem saraf, yang akan terjadi peningkatan sesuai dengan tahapannya. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 1. Internal, yaitu genetika. 2. Eksternal, yaitu prenatal dan pasca prenatal. Keberadaan PAUD berada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sikdiknas bab 7 pasal 28 ayat 1-6. Jalur dan bentuk pendidikan PAUD. 1. Formal berupa TK atau taman kanak-kanak. Kedua, RA atau Radul Atfal. Yang kedua itu adalah non formal berupa kober atau kelompok bermain dan TPA atau tempat penitipan anak. 3. Informal berupa pendidikan keluarga. Prinsip pembelajaran anak usia dini berorientasi pada kebutuhan anak, pembelajaran sesuai dengan perkembangan, mengembangkan kecerdasan majemuk, tahapan perkembangan anak usia dini. Anak adalah peserta didik aktif, belajar melalui bermain, memanfaatkan potensi. Strategi pembelajaran di PAUD. 1. Berpusat pada anak. 2. Melalui bermain. 3. Melalui bercerita. 4. Melalui bernyanyi. 5. Terpadu. Model pembelajaran di PAUD. 1. Klasikal. 2. Kelompok. 3. Sudut. 4. Area. 5. Sentra. Manajemen PAUD. Manajemen adalah proses pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh komponen sekolah untuk mencapai tujuan PAUD yang telah ditetapkan sekolah. Fungsi manajemen PAUD. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pengarahan. 4. Pengorganisasian. 5. Pengawasan. Sekian dan terima kasih.